acara yang spesial seperti di sini Love Hunter. Bersama aku nih ada Irawan. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang gonta-ganti pacar, atau orang nyebutnya itu seorang playboy atau playgirl, orang player yang suka mainin perasaan orang lain gitu ya. Jadi suka gonta-ganti pacar. Nah, ciri-cirinya orang yang suka gonta-ganti pacar atau playboy atau playgirl itu seperti apa? Biasanya ya, dia suka godain cewek atau cowok, suka ngelirik, matanya jelalatan kemana-kemana. Padahal dia sudah jalan sama pacarnya, tapi matanya masih kemana-mana gitu. Sudah ngelirikin orang lain sambil godain juga. Atau ciri yang lain adalah dia jago ngegombal, jadi pinter ngerayu, sampai yang dirayu itu kayak diangkat setinggi mungkin begitu ya. Ngerayu dengan rayuan-rayuan gombal yang kadang-kadang nggak bermutu ya. Lalu selain itu dia suka kasih hadiah atau pemberian special gift gitu yang kadang-kadang atau malah sering ya ngasih hadiah-hadiah yang mahal misalnya gitu. Nggak tahu dapat duit dari mana juga nggak ngerti. Tapi dia untuk menarik perhatian itu kasih hadiah gitu ya, dan branded begitu. Atau dia juga bisa pinter bikin janji-janji, padahal janjinya palsu. Tapi ada juga yang kena sama jebakan janji-janji palsu itu, kasihan bener ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang suka gonta-ganti pacar. Selain itu ada ciri yang terakhir adalah bosenan. Jadi dia nggak akan betah kalau membangun hubungan pacaran itu, lama-lama nggak betah. Dia pengen ganti gitu, bahkan setiap bulan bisa gonta-ganti. Ini pacaran Pak isi bilang, nggak ngerti kan? Nah, tapi ketika kita melihat seperti itu, mungkin di sekitar kita orang-orang playgirl atau playboy seperti itu, apa sikap kita? Atau malah bahkan kita yang melakukan. Nah, itu malah memprihatinkan. Alasannya banyak sih orang kenapa bisa jadi begitu. Biasanya yang pertama adalah ya, orang yang nggak mau serius dalam hubungan atau iseng-iseng berhadiah. Bahkan bisa juga ini ingin memperalat orang lain. Jadi iseng-iseng aja. Pokoknya nggak mau kalau nanti mengarah kepada hubungan yang serius, sehingga dia gonta-ganti seperti itu. Atau juga karena masa lalunya yang penuh dengan peristiwa traumatis, mungkin dikhianati pacarnya yang dulu, sehingga dia sakit hati, akar pahit, dan dia punya rasa dendam. Karena aku diginiin, maka aku juga harus menyiksa orang lain. Aku harus mainin perasaan orang lain sebanyak-banyaknya. Ini pengalaman traumatis, berbahaya memang. Atau juga karena gengsi ya, supaya dihargai, prestis, harga dirinya naik, citra dirinya naik ya. Karena bisa gonta-ganti pacar, berarti kan pasaran tersentuh. Beda dengan yang lain, dia bisa gonta-ganti, artinya banyak orang yang suka sama dia, dia bangganya setengah mati gitu ya. Nah, padahal belum tentu. Kenapa orang bisa jatuh cinta? Ya belum tentu, banyak faktor. Tapi ini alasan orang-orang yang suka gonta-ganti pacar. Atau juga karena satu kebanggaan buat dirinya sendiri, sehingga dia akan merasakan satu kepuasan yang tersendiri ketika gonta-ganti pasangan itu. Di sisi lain juga alasannya karena memang orang itu sendiri memang orang gampangan gitu ya, orang yang memang selengean, orang yang nggak pernah punya hati untuk membangun sebuah hubungan yang baik dan benar. Dan juga orang yang tidak punya tujuan, alasannya seperti itu. Maka ketika kita melihat fenomena seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu harus bijak, tidak serta-merta langsung menghakimi dan lain sebagainya. Kita harus cari tahu alasannya. Nah, setelah alasannya pasti dari setiap perbuatan pasti kan ada ini ya, ada akibatnya. Akibatnya apa bagi orang yang suka gonta-ganti pacarnya? Ya hilang arah. Kenapa? Jadi gonta-ganti sana sini, nggak punya arah yang benar, nggak punya target yang benar. Kalau sudah nggak punya arah atau kehilangan arah, nggak punya target, makanya boros waktu, muter terus.
nggak sampai ke tujuan, garis finishnya pernikahan. Tapi kan ini gonta-ganti, waktu berjalan terus, umur berjalan terus. Nah, orang yang seperti ini mempersulit diri sebenarnya ya. Lalu citra dirinya jelek, nama baiknya hancur. Kenapa? Ya dia gonta-ganti kok, nggak setia. Maka orang lain menilai dia, wah dia itu orang yang bertanggung jawab, dia itu seorang yang kurang ajar, suka mainin perasaan orang lain. Di citra dirinya, nama dirinya jelek. Lalu sulit untuk dipercaya. Orang lain gimana mau percaya? Wong dia gonta-ganti pacar, nggak bisa memegang komitmen, ya sulit. Makanya dia harus memulihkan nama baiknya sebenarnya. Tapi kalau sudah kebiasaan buruk seperti itu dan itu dosa, ya kadang sulit untuk diperbaiki. Di sisi lain juga akibatnya dia harus mulai dari nol, kayak di pom bensin, dari nol ya, di pom bensin itu. Kenapa? Hari ini sama si A, berarti kan harus ngawalin hubungan. Bulan depan ganti sama si B, dari nol lagi. Makanya waktu berjalan terus, sehingga orang yang demikian nggak mandiri, nggak dewasa. Ya, ini akibatnya. Nah, bagaimana kita menyikapinya kalau kita korban dari orang yang suka gonta-ganti pacar? Kita tidak boleh langsung main pukul dan sebagainya, dan memang jangan pukul-pukul kekerasan, tidak boleh. Tapi yang pertama, saudara, teman-teman semuanya, lovers, kita harus membawanya kepada Tuhan. Doakan dia. Kenapa dia seperti itu? Karena ada kuasa si jahat, ada dosa di dalam dirinya yang membuat jadi kebiasaan buruk dan kebiasaan yang bersifat dosa itu. Dia dalam cengkraman si jahat. Kita harus doakan, direbut kembali. Lalu yang kedua, cari akan persoalannya. Kenapa orang itu bisa gonta-ganti pacar? Mungkin karena trauma, mungkin karena gambar dirinya yang rapuh, yang minim. Maka itu harus dipulihkan ketika tahu akan permasalahan, misalnya trauma dengan siapa, telusuri dan nanti dibimbing kalau dia mau. Kalau nggak mau, memang konsekuensi dia akan hidup seperti itu terus dan akan merusak diri. Ketika dia mau, puji Tuhan, berarti dia mau memperbaiki dirinya. Gitu. Nah, sebaliknya kalau yang jadi orang player itu ya, playboy atau playgirl itu kita sendiri, gimana? Yang pertama, kita harus bertobat. Mau nggak mau kita harus bertobat, karena ini perbuatan dosa, perbuatan buruk dan busuk. Kita harus bertobat. Kita harus menyadari bahwa selama ini kita sering nyakitin perasaan orang lain, kita sering mempermainkan hati orang lain, dan itu menyakitkan. Bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun. Lalu yang kedua, sadari apa akar persoalannya, kenapa aku bisa seperti ini, dan selesaikan di situ. Jadi kita bisa minta bimbingan. Selain Tuhan, pasti bisa kepada mentor kita ataupun orang-orang yang dewasa rohani. Tapi di gereja, di persekutuan, atau di tempat kerja dan sebagainya banyak tersedia. Asalkan kita mau, Tuhan pasti akan menolong. Nah, karena itu teman-teman semuanya, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, dikatakan di situ firman Tuhan begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapa menemukannya? Banyak orang merasa dirinya baik hati, pinter memberikan hati buat orang lain, gampang fasih ngomong I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi tidak ada komitmen. Itu gampang, tetapi yang Tuhan mau adalah bukan kefasihan kita untuk bermain kata-kata cinta, tetapi kesetiaan itu. Kesetiaan akan apa yang dia omongkan. Ketika aku cinta kamu, dia setia enggak? Apa mudah mengingkari? Nah, ini yang dicari Tuhan, kesetiaan. Kalau orang setia, dia nggak akan gonta-ganti pacar. Maka dikatakan dalam versi bahasa lain, dikatakan itu, many a man claims to have unfailing love. Banyak orang mengklaim bahwa dirinya itu penuh kasih, cintanya nggak pernah gagal, cintanya nggak pernah berakhir dan seterusnya.
Orang bisa ngomong begitu, tetapi kesetiaan itu yang dibutuhkan. Kesetiaan itu yang diperlukan. Mari teman-teman, love hunters semuanya, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang tidak suka mengkhianati orang lain, jadi orang yang tidak suka mempermainkan hati orang lain. Tapi justru sebaliknya, kita jadi orang-orang yang setia, orang yang berkomitmen terhadap apa yang kita janji, kita katakan, kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan teman atau pacar atau pasangan kita. Mari teman-teman, melalui tema hari ini kita diingatkan kembali, jangan jadi seorang playboy, jangan jadi seorang playgirl, seorang player, orang yang mudah gonta-ganti pacar. Setialah kepada pacarmu, setialah pada pasangan, terlebih setialah pada Tuhan. Itu ya yang kita bisa bahas hari ini. Tuhan memberkati dan kita bisa ketemu lagi di Love Hunter berikutnya. Bye.